Kita jalan-jalan ke piramid, udah nyampe piramid, cari ahli sihir. Saya waktu itu sering dapat mimpi tentang cewek-cewek cantik bentuknya bidadari. Jadi maaf, jadi waktu itu kayak mimpi basah itu hampir setiap hari gitu. Cuman efek negatifnya, satu jadi temperamen. Dengar azan itu kayak berisik banget sih. Ini lo pakai ini buat ngerjain hajat bini kedua bisa. Coba lo pakai yang jalur hikmah yang lo punya, mana bisa. Berburu ilmu sihir hingga ke Mesir dilakukan tanpa banyak bicara. Tapi Koh Sukma justru mendapatkan pemahaman yang sangat berarti bahwa memiliki ilmu sihir tidak selamanya memberi ketenangan. Sebaliknya, setelah mendapatkan amalan ilmu Mesir kuno, justru hidupnya terasa lebih panas, penuh ambisi, serta sulit mengendalikan hawa nafsu. Celakanya, ilmu yang diperoleh Koh Sukma tidak hanya satu, tapi dua, di mana yang diakuinya kedua-duanya sama-sama memiliki risiko yang sangat besar. Tapi mengapa sejak punya ilmu sihir Mesir kuno, Koh Sukma menjadi mudah marah? Lalu apa saja efek buruk dari sihir Mesir? Benarkah setiap malam Koh Sukma didatangi bidadari dalam mimpi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mesir memang penuh anasir gaib. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, Mesir menjadi pusat sihir paling terkemuka di muka bumi. Dan kesanalah Koh Sukma menimba ilmu sampai mendapatkan kesaktian yang tak terhingga. Perjalanannya menempa diri untuk mendapatkan ilmu sihir diwarnai banyak drama. Misalnya saja, setelah mendapatkan satu amalan, Koh Sukma langsung dihadapkan pada kenyataan yang menakutkan. Saat itu, tiba-tiba muncul sosok misterius yang secara perwujudan sangat aneh dan mengerikan. Tapi niat memperdalam ilmu sihir sudah bulat, sehingga semua yang menakutkan dihadapi dengan gagah berani. Akhirnya, selama 2 tahun berada di Mesir, banyak yang diperoleh, termasuk ilmu sihir yang membuat hidupnya bertambah warna-warni. Selama kita di Mesir 2 tahun itu banyak gitu. Salah satu mungkin yang bisa kita ceritakan, saya mendapatkan satu amalan dari salah satu orang suku Baduy Mesir di sana. Salah satu ilmu kuno. Ya, ilmu Mesir kuno, tapi bukan berbahasa Arab, tapi bahasa hieroglif atau bahasa yang dipakai sebelum bahasa Arab. Dan itu wujud penunggunya atau khodamnya itu saya nggak tahu ini golongan jin atau ifrit atau iblis gitu. Yang pasti yang pernah saya ditemui dalam mimpi saya itu, dia itu wujudnya kepalanya serigala, terus matanya seperti ular. Badannya itu tuh manusia, tapi berbulu. Bulunya ada 3 warna. Yang lebih dominan tuh warna kuning-kuning keemasan, putih dan hitam. Habis itu dia tangannya panjang. Mungkin tangannya sendiri itu panjangnya mungkin sekitar ada 1 meter, 2 meter, hampir 2 meter lah. Habis itu dia punya paha itu dari pinggang ke paha itu pendek, tapi dia seperti pakai sarung warna putih, ada belt emasnya, tapi dari lutut sampai bawah itu tuh tinggi, panjang gitu. Jadi kurang simetris gitu. Jadi susah juga jelasinnya, kira-kira begitu. Benar. Setelah mendapatkan ilmu sihir, semua terasa sangat mudah untuk diraih. Apalagi proses mendapatkan hingga mengamalkan sihir tidak terlalu sulit. Maka dengan gagah, Koh Sukma mulai menjajal ilmunya.
Langkah awal sekadar ingin mengetes ilmu, tapi semakin lama semakin terlena, sehingga sering mengamalkan ilmu sihir. Hasil tes ilmu sangat memuaskan, karena ternyata sihir Mesir sangat ampuh. Tapi bersamaan dengan itu, mulai muncul persoalan-persoalan baru. Salah satu yang mengganggu Ko Sukma adalah efek dari mengamalkan ilmu sihir. Sebab, sejak itu, ia menjadi malas-malasan dalam belajar ilmu agama. Kepinginnya enak-enakan saja. Waktu itu dalam mimpi itu dia nanya sama saya dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya, kamu butuh apa gitu kan. Dan saya bilang, saya mau kamu ngerjain hajat ini gitu. Habis itu dia jawab, madad, siap katanya. Dan dia nggak minta apa-apa gitu, nggak minta macam-macam. Yang pasti waktu saya dijazahkan sama salah satu guru, itu termasuk guru saya lah ya, katakan, walaupun saya hanya mendapat satu amalan dari beliau, itu pakainya cuma satu buhurnya rahasia lah dari Mesir, dan satu minyak seperti minyak semacam hajar aswad gitu, minyak hajar aswad. Udah kerjakan 3 hari gol. Waktu itu kan saya baru dapat ilmu itu, saya tes gitu ya, karena semua ilmu kita harus tes dulu nih, mujarab apa enggak gitu kan. 3 hari gol gitu. Cuman nggak saya lanjutin lagi ilmu itu karena berefek ke badan saya. Waktu itu saya jadi agak malas-malasan untuk pergi taklim, untuk belajar agama. Jadi kebawaannya malas aja gitu. Jadi kita kayak maksa diri gitu. Terus waktu itu kita udah sering, kita kan torekohan juga di sana ya, baca la ilaha illallah itu tuh agak males, ngantuk, terus jadi pengen buru-buru, jadi nggak mutmainah, ibadahnya nggak mutmainah. Waktu kita baca Quran, baca sholawat itu lidah ngejelimet gitu. Jadi setelah itulah saya lepas ilmu itu. Jadi menurut saya kayaknya agak kurang enak di badan saya, nggak cocok di badan saya gitu. Jadi saya lepas. Sesungguhnya banyak yang menarik untuk dipelajari dari Mesir, termasuk ilmu-ilmu kuno yang berhubungan dengan sihir. Ko Sukma termasuk yang terpikat dengan sihir khas gurun pasir. Jadi kesanalah ia berusaha memperdalam ilmu tua yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu itu. Tapi saat sedang mempelajari salah satu ilmu sihir, banyak godaan gaib yang dialami. Salah satunya dihadang oleh sosok tinggi besar menyeramkan. Yang lebih menakutkan lagi, bagian moncongnya sangat panjang sehingga perwujudannya tidak sepenuhnya seperti manusia. Yang kedua, waktu saya berziarah ke makam Syabul Hasan Syazili, itu kan itu di Maisaroh ya tempatnya. Dan waktu itu dari Kairo sampai ke Maisaroh itu, ke makam Abu Hasan itu sekitar 12 jam. Dan melewati banyak padang pasir gitu ya, yang padang pasir. Waktu itu siang-siang, pokoknya habis sholat johor lah kira-kira ya, jam 1 jam 2, itu saya kayak ngeliat di ujung itu ada orang tinggi, dan dia itu mukanya itu moncongnya panjang. Dia kayak orang tapi moncongnya panjang, pakai imamah gitu. Dan dia ada bayangannya loh, sebenarnya ada bayangannya gitu. Cuman kan saya berpikir, saya agak bingung, kalau orang sepanjang-panjang moncong kan nggak mungkin sampai sini juga dong. Mentok-mentok kalau moncong juga paling mentok sini gitu ya, nggak terlalu panjang gitu. Dia moncongnya panjang gitu. Tapi saya itu bukan bayangan, saya bener lihat orang sih pakai baju gamis, jalan kaki di tengah-tengah padang pasir. Tapi dia pakai imamah kayak orang Baduy, tapi kok moncongnya panjang gitu kan. Saya lihat dari jauh, waktu itu kan saya di tengah jalan utama, jalan mobil ya. Saya lihat di ujung itu kayak ada orang jalan tengah di padang pasir, tapi pakai imamah kayak orang Baduy, pakai baju baju gamis gitu. Tapi kok moncongnya panjang, bawa tongkat. Hal-hal aneh mulai ditemui. Salah satu yang membuat terkejut adalah menemukan orang Mesir yang mengalami kesurupan. Kondisi kesurupannya cukup parah, sampai bola matanya putih semua. Tapi sebelum sampai sana, perjalanan panjang yang melelahkan telah dilewati. Rombongan Ko Sukma kemudian sampai di sebuah tempat yang agak misterius. Nah, karena kita lagi mobil itu jalan, kan lewatin bukit-bukit ya. Bukit-bukit, pas lewatin bukit, hilang orangnya. Cuman itu saya nggak berani ngomong ke teman-teman kan, karena dikhawatirkan
menjaga dari fitnah lah, atau menjaga takutnya dikiranya saya halu atau apa gitu. Cuman saya benar-benar ngelihat gitu. Saya nggak halu, orang saya waktu itu sehat walafiat, nggak capek, nggak kehausan, habis makan kenyang gitu ya. Kok ya itu waktu itu yang saya lihat. Yang selanjutnya sih paling ruqyah lah ya. Waktu itu saya coba ngeruqyah, ada salah satu orang Mesir kerasukan, dan kerasukannya itu tuh kalau di Indonesia kan kerasukan mentok-mentok matanya tetap bisa ada bola matanya ya. Waktu itu yang orang Mesir cewek itu nggak ada bola matanya, jadi putih aja gitu. Matanya putih aja, dan itu siang-siang loh kerasukannya, nggak malam. Lantas apa yang membuat Koh Sukma tertarik mencari ilmu sihir khas Mesir? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semua dimulai dari iseng. Benar, Koh Sukma sekadar iseng saat sedang mengunjungi piramida Mesir. Iseng ingin mempelajari ilmu-ilmu tua khas negeri para Firaun itu. Dan ternyata tidak terlalu sulit untuk menemukan para ahli sihir yang bisa mengajarkan ilmunya. Jadilah perjalanan mencari ilmu segera dimulai. Awalnya tidak mudah karena perjalanan harus menuju pinggiran kota Mesir. Tapi setelah sampai sana, semua berubah mudah. Cuman kebetulan aja sih waktu itu kita jalan-jalan ke piramid, tiba-tiba hati ini terbesit gitu. Udah nyampe piramid, cari ahli sihir. Kita niatnya iseng aja sama teman-teman itu, yuk cari ahli sihir yuk. Karena kalau misalkan kita nyari Kairo ya nggak ada. Susah nyari Kairo karena dipegang sama Masyaikh Azhar. Jadi ahli sihir itu dia menyingkirlah ke wilayah-wilayah yang di pinggiran kota. Di kota tengah kota itu sudah susah nyari ahli sihir yang benar-benar masih memegang ilmu Mesir kuno gitu. Jadi kita larinya ke daerah Giza namanya. Daerah-daerah orang piramid situ udah banyak orang Baduy. Akhirnya ketemu lah, kita nanya-nanya sama orang-orang, akhirnya ketemu. Gitu, itu sebenarnya keisengan belaka sih sebenarnya waktu itu, cuman dapet rezeki aja gitu. Sejak mengamalkan ilmu kuno Mesir, banyak hal aneh dijumpai. Salah satunya, membalikan kenyataan dalam pergaulan. Selama ini, Koh Sukma merasa kesulitan mendekati gadis-gadis Mesir yang terkenal berselera tinggi. Tapi dengan ilmu ini, semua mudah dibuat ramah. Dari sana, Koh Sukma mulai takjub dengan ilmu sihir Mesir ini. Sehingga petualangan dimulai. Kalau waktu saya ngamalin ilmu itu, ada beberapa hal yang agak aneh buat saya. Jujur, saya ini jarang mengamalkan ilmu mahabbah, walaupun saya punya ilmu mahabbah gitu ya. Jadi waktu saya mengamalkan ilmu itu kan memang tujuan untuk menyatukan dua insan. Ilmu namanya sihir kulub namanya, sihir hati gitu. Jadi waktu saya mengamalkan itu tujuannya tadinya untuk pasien kita gitu. Jadi yang pertama yang saya rasakan waktu itu, saya pada waktu ngamalin itu cewek-cewek Mesir itu jadi ramah sama saya. Memiliki ilmu yang punya kekuatan dahsyat membuat Koh Sukma mulai jumawa. Sebab banyak hal yang dianggap enteng. Apalagi dengan ilmu yang dimiliki, semua hal bisa ditaklukkan. Memang sih, manfaat pertama ilmu sihir yang dipelajari membuat orang senang kepadanya. Terutama para perempuan Mesir yang selama ini selalu galak. Dengan mempunyai ilmu sihir tingkat tinggi, tidak hanya mampu membuat perempuan berubah ramah, tapi sekaligus menjumpainya dalam mimpi-mimpi indahnya. Nyaris setiap malam, Koh Sukma mengalami mimpi indah bersama perempuan-perempuan cantik yang kecantikannya kelas bidadari. Kan kalau cewek muslimah itu agak galak ya sama laki-laki, apalagi nggak kenal. Dia agak ramah sama saya waktu saya mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, ini efek positifnya ya. Yang kedua, saya waktu itu sering dapat mimpi
tentang cewek-cewek cantik bentuknya bidadari, tapi cewek-cewek cantik gitu, cewek cantik dia tuh bisa terbang gitu-gitu. Itu banyak untuk mendatangi saya, untuk menggerayangi saya untuk melakukan hubungan. Wujudnya cantik gitu, banyak melakukan, dan itu hampir setiap hari. Jadi maaf, jadi waktu itu kayak mimpi basah itu hampir setiap hari gitu. Efeknya ke situ. Setelah ngamalin itu, jadi bawaan mimpi basah itu hampir setiap hari. Kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang hari ini mimpi basah, besok mimpi basah lagi, besok mimpi basah lagi. Jadi kayak mungkin dijima dengan jin itu maksudnya ya. Itu yang saya rasakan, dua hal itu. Cuman efek negatifnya, satu jadi temperamen. Jadi sumbu pendek, jadi orang bentak kita dikit kita baunya mau marah aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat jadi kayak males, mau ngaji males, mau masuk kelas ikut dares sama syekh cuy males bawaannya gitu. Terus dengar azan itu kayak berisik banget sih. Bikin kita pusing sih enggak gitu, bikin kita kelainan, pala kepanasan enggak, cuman risih gitu bawaannya. Baunya risih aja gitu. Pengalaman-pengalaman menakjubkan dialami selama mengamalkan ilmu sihir yang dipelajari. Salah satu yang membuatnya selalu bergetar adalah mimpi indah bertemu perempuan-perempuan spek bidadari. Lantas apa yang membuat Koh Sukma akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ilmu sihir? Benarkah karena takut kesulitan saat mengalami sakaratul maut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, semua ada risikonya. Dan Koh Sukma tidak tahan dengan risiko yang sangat berbahaya selama mengamalkan ilmu sihir khas Mesir. Hidup bukan hanya tidak tenang, tapi seperti diburu oleh hawa nafsu. Memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu sihir ternyata tidak membuat Koh Sukma bahagia. Ia justru selalu ragu dengan dirinya sendiri, terutama dalam soal keimanan, sehingga bertanya ke gurunya tentang ilmu yang diperdalam. Lebih menyedihkan lagi, Koh Sukma juga mulai menyadari telah mengambil jalan yang salah, sehingga harus meluruskan kembali tujuannya datang ke Mesir. Ya kita maunya lebih srek kemana. Kalau misalkan kita mau aman-aman aja hidupnya, ya pakailah jalur kanan. Kalau misalkan jalur kiri kan efeknya udah tahu, seperti saya rasakan sendiri. Makanya saya lepas, Mbak. Bukan nggak kuat mimpi, bukan. Tapi saya takut nanti saya matinya, bukan susah sih. Saya takut mimpinya saya nggak bersama Rasulullah, itu aja. Saya tujuan kesini buat ngaji loh, maksudnya belajar Islam lebih dalam, kok malah kesini gitu. Akhirnya saya ingat, udah stop deh. Tapi sesungguhnya ada perdebatan batin yang sangat keras sebelum akhirnya diputuskan untuk meninggalkan ilmu sihir yang telanjur telah dipelajari. Ada dua sisi yang saling berlawanan di dalam batinnya. Satu sisi ingin mempertahankan ilmu sihir karena memang mempunyai daya mistik yang sangat kuat. Tapi di sisi berbeda, takut pada risiko-risikonya, termasuk semua amal ibadahnya tidak akan diterima. Tapi beruntung, pertarungan di dalam batin Koh Sukma dimenangkan oleh niat baik, sehingga semua ilmu yang telah dimiliki ditanggalkan. Selanjutnya, Koh Sukma memilih jalan yang benar dengan memperdalam ilmu kanan. Mengganggunya begini, ada perdebatan di batin gitu. Di satu sisi ngerasa ada, mungkin setan ya yang ngomong gini, lu butuh. Ini lu butuh, ini mujarab nih, butuh nih. Lu ngerjain begini 3 hari gol. Kapan lagi capek-capek ngerjain pakai ilmu hikmah, nyari minta sama Allah 2 minggu, 3 minggu, sebulan capek ngerjainnya. Ini 3 hari jadi. Di satu sisi hati ngomong gitu, tapi di satu sisi lagi kayak hati ngomong jangan. Allah nggak suka, Rasulullah malah. Ingat, ente kesini tujuannya apa? Jadi kayak di dalam diri tuh kayak ada 2 orang gitu, perdebatan gitu. Akhirnya itulah saya pusing, saya konsultasi sama mursyid saya di sana. Akhirnya saya dimarahin di situ, tapi dimarahinnya dengan kata-kata baik ya. Keputusan mengambil jalur ilmu kanan menjadi langkah tepat. Koh Sukma merasa
dengan memutar kembali haluan hidupnya dengan memperdalam ilmu kanan, hari-harinya jauh lebih tenang. Kita kan kalau jalur kanan itu kan mintanya sama Allah gitu ya. Pakainya juga khodamnya jin-jin muslim, malaikat gitu, dan yang sifatnya untuk mengembalikan suami yang kabur. Maksudnya yang benar lah, pakainya yang benar gitu. Atau misalkan orang ini niatnya mau nikah gitu ya. Atau misalkan yang pokoknya benar-benar intinya. Tapi kalau ngerebut suami orang, ini harus pakai kiri, nggak bisa pakai kanan. Nggak bisa kita minta sama Allah buat ngerebut suami orang, nggak bisa. Makanya inilah yang jadi bisikan saya atau godaan saya waktu itu. Ini lo pakai ini buat ngerjain hajat bini kedua bisa. Coba lo pakai yang jalur hikmah yang lo punya, mana bisa. Perjalanan Koh Sukma mempelajari ilmu sihir hingga ke Mesir ternyata justru memberi pengalaman tidak menyenangkan, sebab selama mengamalkan ilmu tersebut, ketenangan menjauh. Beruntung, segera muncul kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Dari sinilah semua yang hitam ditinggalkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.